hati kami rindu Tuhan, melihat curahan kuasa-Mu dan curahan kemuliaan-Mu. Shalom keluarga damai, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GKI Darmo Permai. Senang sekali saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kita meyakini semuanya ini hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja kita masih diberi kesempatan untuk beribadah pada kali ini. Ibadah kita pada kali ini Minggu 29 Agustus 2021 masih dalam rangka bulan misi. Kali ini ibadah akan dipimpin oleh Saudari Grace Putri Indasari dengan mengambil tema Yesus dan adat istiadatnya. Mari kita siapkan hati kita untuk ambil bagian dalam ibadah ini dengan kita mengambil saat hening. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk rahmat Tuhan yang selalu baru bagi setiap kita. Kita bersyukur untuk kesempatan hidup yang baru yang Tuhan berikan pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, entah apapun, di tengah apapun keadaan kau saat ini. Mari kita bersama-sama dengan kesungguhan hati datang kepada Tuhan. Marilah segala yang bernafas datang memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Raja kita. Sebab Ia adalah baik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama bersatu di dalam doa, mengakui dosa-dosa kita dan juga kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini ya Tuhan kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Tuhan kami rindu biarlah Engkau sendiri yang menguduskan dan melayakkan kami ketika kami datang kepada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan ibadah kami ini berkenan di hati Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu biarlah Tuhan sendiri yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Seringkali mungkin kami menyakiti hati Tuhan dengan sikap hidup kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menguduskan hati setiap kami, agar dosa-dosa kami tidak menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, disapa oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan kami rindu di bawah kaki salib-Mu, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menyapa setiap kami pribadi lepas pribadi. Allah Roh Kudus tolong kami ya Tuhan, untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Markus, pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Mari Bapak Ibu Saudara mempersiapkan Alkitab di rumah masing-masing dan saya akan membacakannya bagi setiap kita. Markus 7, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13.
perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak terlebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Jangan takut, Tuhan akan besertamu. Karunia-Ku diberikan padamu. Putuskan kepada yang berhina, melayani dengan penghormatan. Melangkahlah kemana kamu lurus, dan aku akan memberitahu. Bagi dunia menyinari, bagi bangsa di bumi sampai dunia, lihat kemuliaan-Mu. Kamu akan kami. Jangan membawa pengharapan bagi bangsa di bumi sampai dunia. Yesus berdoa, anugerah-Mu banyak jiwa yang harus diselamatkan. Inilah Tuhanmu, Tuhan yang
bersinar, bersinar selamanya. Kuduslah terang Injil, bersinar, bersinar selamanya. Gelombang yang gunung, Yesuslah selamatkan. Yesuslah selamatkan, limpahkan mendapatkan gunung, menurut firman Tuhan. Yesuslah selamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus dan adat istiadat. Bapak Ibu Saudara bicara soal adat istiadat, tentu kita tahu ada begitu banyak adat istiadat yang ada di muka bumi ini. Terlebih lagi ketika kita tinggal di bumi Indonesia. Ada begitu banyak suku, budaya, dan bahasa yang begitu ragam di dalamnya. Jangankan bicara soal adat istiadat, tradisi, suku budaya Indonesia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini pasti juga memiliki tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang sering kali kita lakukan bersama dengan keluarga, yang menjadi tradisi keluarga. Entah itu ketika kita bersama-sama merayakan Natal, Paskah, makan bersama dengan keluarga, liburan bersama keluarga, dan acara-acara keluarga lainnya yang sama-sama kita nikmati. Dan di dalamnya terdapat kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan, bahkan kita jaga secara turun-temurun. Bapak Ibu Saudara, tentu ini adalah sebuah hal yang indah dan baik ketika sebagai manusia yang berbudaya dan sebenarnya melalui keragaman budaya ini, kita bisa melihat ada begitu banyak karya Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Kita bisa melihat begitu kreatifnya Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan manusia. Tidak monoton, dan bahkan menjadi indah di dalam keragaman yang ada. Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya adat istiadat dan budaya adalah anugerah Allah bagi manusia yang hidup di muka bumi ini. Adat istiadat itu membuat kita untuk mengenal siapa pribadi Allah yang berkarya dan mengatur kehidupan manusia di muka bumi ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika manusia jatuh di dalam dosa, adat istiadat budaya yang dianut, yang dimiliki oleh manusia itu juga korup, rusak akibat dosa itu sendiri. Budaya dan adat istiadat yang sebenarnya menolong manusia bisa melihat, mengenal siapa Allah yang menciptakan dengan begitu ragamnya budaya dan adat istiadat ini. Tetapi justru budaya, adat istiadat itu malah mengkotak-kotakan diri dan menjadikan sesuatu hukum yang penting untuk dilakukan. Tidak boleh digeser dan tidak boleh diubah. Sangat penting dan menjadi hukum utama yang dipegang di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, itulah kira-kira konteks dari yang terjadi dari perikop yang kita baca pada hari ini. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka marah karena murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka tidak taat melakukan adat istiadat yang sudah ada menjadi tradisi turun-temurun yang harus mereka lakukan. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, mengapa murid-muridmu itu tidak mencuci tangan, tidak melakukan pembasuhan terlebih dahulu? Mengapa mereka tidak melakukan bersih-bersih diri dulu? Kenapa murid-muridmu tidak melakukan tradisi, adat istiadat yang sudah kita pegang secara turun-temurun ini? Padahal hal itu adalah wajib. Bapak Ibu Saudara, tradisi keagamaan
di mata ahli Taurat dan orang-orang Farisi sudah melekat erat dan bahkan menjadi identitas mereka, wajib untuk dilakukan tanpa cacat celah. Itulah pendapat dari orang Farisi dan ahli Taurat. Bapak Ibu Saudara, disinilah Tuhan Yesus menegur mereka semua dengan perkataan yang keras. Ia memanggil para ahli Taurat dan orang Farisi sebagai orang-orang yang munafik. Orang-orang yang di luarnya terlihat baik, sangat taat melakukan tradisi, menjaga tradisi itu turun-temurun, tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, hati mereka jauh daripada Tuhan. Di sana dikatakan di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, Tuhan mengatakan, mengutip apa yang dikatakan Nabi Yesaya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya? Apakah tradisi dan adat istiadat yang ada di dalam perjanjian lama itu salah? Tentu tidak, bukan seperti demikian yang Tuhan Yesus maksudkan. Tetapi mereka tidak mengerti mengapa adat dan istiadat itu dilakukan. Kalau kita tahu pada waktu bangsa Israel hidup sebagai umat Allah, mereka membutuhkan yang namanya panduan, ya. Panduan, tuntunan bagaimana hidup mereka sebagai umat Allah. Apa yang harus mereka lakukan sebagai umat Allah? Terlebih pada waktu itu mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Di tengah bangsa yang tidak percaya kepada Allah dan punya cara hidupnya masing-masing. Oleh sebab itu Allah memberikan panduan, ya, agar mereka tahu bagaimana hidup sebagai umat Allah. Identitas sebagai umat Allah itu ada di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga hidup mereka tidak sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara, sebab itu adat istiadat itu sebenarnya menjadi identitas umat Allah yang cara hidupnya berbeda dari orang-orang lain, bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Identitas ini yang akan mengingatkan mereka bahwa saya ini, kami ini, kita ini adalah umat Allah yang menyembah Allah dengan cara yang sudah Allah tentukan, dengan cara yang tepat seperti yang Tuhan inginkan. Intinya Bapak Ibu Saudara, tradisi, adat istiadat yang dibangun adalah untuk menolong bangsa Israel sebagai umat Allah berelasi dengan Allah dengan cara yang tepat untuk mengenal Allah yang benar. Tapi Bapak Ibu Saudara, justru bagi ahli Taurat dan orang Farisi yang pada waktu itu justru hati mereka gelisah ketika melihat orang lain atau melihat diri mereka tidak melakukan adat istiadat itu. Hati mereka menjadi gusar, mengapa kamu tidak melakukan ini dan itu? Tetapi di sana dikatakan hati mereka tidak gelisah ketika mereka jauh dari Tuhan. Mereka menganggap adat istiadat, tradisi keagamaan itu menjadi lebih penting untuk dijaga. Mereka lebih taat untuk melakukan tradisi keagamaan yang sudah ada sejak turun-temurun. Tetapi mereka lupa esensi yang sebenarnya. Untuk apa adat istiadat itu? Untuk apa tradisi keagamaan itu mereka lakukan? Yaitu untuk berelasi dengan Allah. Membawa mereka dekat kepada Allah. Bagi mereka lebih penting untuk taat melakukan adat istiadat daripada taat kepada Allah. Berelasi dengan Allah secara pribadi. Di depan mata semua orang mereka adalah orang-orang yang taat. Melakukan adat istiadat, tradisi, semua tidak ada cacat celahnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di dalam hati mereka yang terdalam, mereka jauh dari Tuhan. Hati mereka kosong karena mereka jauh dari relasi dengan Allah. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Bapak Ibu Saudara, mereka mengabaikan perintah Allah. Mereka hanya menuruti perintah adat istiadat yang dibuat manusia. Tetapi mereka lupa esensi yang sebenarnya adalah mereka taat kepada Allah. Melakukan apa yang menjadi perintah Allah bagi hidup mereka. Apa Bapak Ibu Saudara perintah Allah bagi mereka yang sebenarnya? Yaitu adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias. Utusan Allah yang Tuhan Allah berikan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tetapi justru mereka menolak perintah Allah dan mengeraskan hati mereka,
tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka adalah orang-orang yang menolak Tuhan Yesus datang sebagai Mesias. Oh Bapak Ibu Saudara, tradisi mereka genggam erat, tapi justru itu menghalangi mereka melihat karya keselamatan Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Firman Allah itu digeser dengan tradisi ritual keagamaan yang dibuat oleh manusia. Mereka lebih memilih taat dan melakukan adat istiadat ketimbang taat melakukan firman Allah. Bapak Ibu Saudara, seringkali kesalahan ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini pun menjadi hal yang kita lakukan juga di dalam masa kini. Mungkin kita seringkali mengaku sebagai orang Kristen, ya, orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi ketika ada pergumulan hidup, ketika ada keputusan-keputusan yang harus diambil, kita cenderung untuk melihat, mencari tahu dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Biasanya tradisinya gimana ya? Atau ketika kita bertemu dengan keluarga bertanya, biasanya berkata seperti demikian. Keluarga kita punya kebiasaan melakukan seperti ini. Nggak bisa kalau nggak melakukannya. Kita harus menjaga tradisi keluarga kita yang sudah ada turun-temurun. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjaga tradisi dan adat istiadat adalah baik. Tetapi ketika kita memilih untuk taat kepada tradisi ketimbang melakukan firman Tuhan, berarti kita pun sudah menggeser posisi Allah di dalam kehidupan kita. Apa kata tradisi, itu yang kita ikuti. Apa kata Allah, justru kita tolak. Bapak Ibu Saudara, adat istiadat, tradisi keagamaan ada untuk menolong kita bisa mengenal pribadi Allah, hidup semakin dekat dengan Allah. Tetapi jangan sampai adat istiadat, tradisi keagamaan yang selama ini kita lakukan justru hanya menjadi ritual belaka. Justru membuat hidup kita jauh daripada Tuhan. Tidak ada lagi relasi kita dengan Allah. Hidup kita justru tidak taat kepada Tuhan. Jangan sampai tradisi itu menjadi tradisi tanpa esensi. Jangan sampai tradisi itu kita pegang erat, tetapi menggantikan posisi Allah di dalam kehidupan kita. Menghalangi karya Allah yang begitu ragam, begitu kreatif di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menutup pintu Allah bekerja karena tradisi dan kebiasaan yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara, ketika adat istiadat, tradisi keagamaan yang kita lakukan justru menghalangi kita untuk mengenal Allah dan membatasi karya Allah dalam kehidupan kita, mengkotak-kotakan pekerjaan tangan Tuhan. Di sanalah kita perlu memikirkan kembali apa sebenarnya fungsi dan tujuan dari tradisi adat istiadat itu sendiri yang kita pegang. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa murid Yesus yang sejati seharusnya menempatkan firman Tuhan itu di atas segalanya. Firman itulah yang menjadi panduan kehidupan kita untuk mengambil keputusan, untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari, melakukan kegiatan kita. Menjadi dasar landasan hidup kita dan bahkan menjadi kekuatan di dalam pergumulan hidup kita. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan adat istiadat yang ada, tradisi yang sudah kita lakukan turun-temurun ini? Bapak Ibu Saudara, sebagai murid Tuhan, kita diberikan hikmat ya, untuk memilah mana adat istiadat yang dapat menolong kita makin kenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, atau justru adat istiadat itu malah menghalangi saya untuk taat kepada Tuhan. Mana yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan adalah hati yang dekat dengan Tuhan, berelasi dengan Allah, bukan hanya sekedar menjalankan ritual, tradisi tanpa esensi. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita ketika kita hidup di dalam kehidupan kita saat ini? Apakah tradisi keagamaan yang sampai hari ini kita lakukan itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal pribadi Tuhan yang bekerja begitu ragam dengan cara yang begitu banyak hal ia bisa lakukan, atau hanya menjadi tradisi, ritual tanpa esensi yang justru menjauhkan hati kita daripada Tuhan. Seakan-akan kelihatannya kita dekat kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya di dalam hati kita yang terdalam,
kita justru jauh daripada Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara ketika di dalam masa-masa pandemi seperti ini yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kita tidak bisa pergi ke gereja, kita tidak bisa melayani di gereja secara langsung, secara normal begitu ya. Melakukan apa yang biasanya kita lakukan, bahkan mungkin di tengah masa pandemi ini seakan kita masih harus beribadah menatap layar begitu ya. Tidak bisa datang duduk di gereja ini begitu ya. Dan bahkan kita bertanya-tanya kapan ini semua akan berakhir. Saya nggak dapat apa-apa kalau saya hanya duduk lihat layar, saya nggak bisa merasakan apa-apa. Tentu Bapak Ibu Saudara kita semua rindu ya. Kita bisa bersama-sama kembali beribadah di tempat ini, di gedung gereja ini. Tapi Bapak Ibu Saudara mungkin waktu ini menjadi waktu yang Allah berikan kepada setiap kita untuk kembali memikirkan, mengevaluasi diri kita. Apakah selama ini saya melakukan ibadah saya dengan esensi yang tepat, dekat dengan Tuhan? Apakah ketika saya beribadah ke gereja baru saya merasa dekat dengan Tuhan? Kalau saya beribadah jauh dari Tuhan, jauh dari gereja, berarti saya jauh dari Tuhan. Ketika saya di rumah, saya nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya harus datang ke gereja baru saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, apa bedanya kita dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Mereka hanya melihat ritual sebagai hal yang harus mereka jaga tanpa memikirkan dan melihat apa sebenarnya esensi dari tradisi keagamaan yang kita lakukan. Bukankah esensi ketika kita beribadah kepada Tuhan adalah kita dekat dengan Tuhan, berelasi secara pribadi dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, bukankah Tuhan sanggup untuk hadir di sana, berbicara kepada setiap kita di sana, menyapa ketika kita berada di rumah kita masing-masing. Bahkan mungkin Tuhan berkata kepada setiap kita, "Hai anakku, aku tahu engkau sudah sangat rindu ya, datang beribadah di rumahku. Tetapi bukankah aku pun sanggup untuk berbicara, sanggup untuk menguatkan dimanapun engkau berada." Bapak Ibu Saudara, meskipun saat ini engkau berbeban berat di dalam kehidupanmu, ketika engkau berada di dalam rumahmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam kesehatanmu, mari kita bersama-sama mengingat bahwa ada Tuhan di sana. Tuhan dekat kepada setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia. Hidup dekat dengan Tuhan, itulah yang sebenarnya Tuhan inginkan. Hidup dekat dengan kebenaran firman Tuhan, dimanapun saat ini kita berada. Hati kita tetap berelasi dengan Tuhan, tetap terikat bersama dengan Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan hidup kita ketika kita menjalani kehidupan ini. Ketika kita saat ini masih harus beribadah di rumah masing-masing, Tuhan rindu menyatakan hadiratnya di rumah kita masing-masing, di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan rindu kita dekat dengan Tuhan meskipun ketika kita berada di rumah. Keluarga kita hidup dekat dengan Tuhan meskipun kita tidak bisa datang ke gereja seperti yang biasanya kita lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara, justru di waktu ini kita membangun kebiasaan yang baik di dalam rumah kita. Menghadirkan hadirat Allah di tengah-tengah keluarga kita. Membangun persekutuan keluarga di mana seluruh anggota keluarga, entah itu keluarga inti atau keluarga besar, kita membangun kebiasaan di dalam Tuhan untuk bersama-sama bersekutu, membaca, merenungkan firman Tuhan agar kita semakin mengenal Tuhan. Sebagai murid Tuhan yang sejati, mari kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dibangun atas firman Tuhan. Firman Tuhan ini, agar di dalam kebiasaan-kebiasaan itu, tradisi yang kita lakukan semakin membawa kita mengenal siapa Tuhan. Semakin hidup kita dekat dengan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mengambil waktu hening sejenak. Kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa.
darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allah, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau pada hari ini Tuhan menyapa setiap kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan sebagai murid Tuhan, kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang kiranya menjadi pegangan hidup kami yang paling utama. Firman itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Secara khusus di dalam waktu-waktu yang tidak mudah ini. Di tengah-tengah keadaan pandemi yang seringkali membuat kami putus asa, putus harap. Tetapi kami rindu ya Tuhan, firman Tuhan yang kiranya terus meneguhkan iman kami. Agar kami tetap teguh dan tetap terus percaya bahwa di dalam Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan pengharapan. Engkau sendiri yang turut bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Kami saat ini mau berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah segala pergumulan yang saat ini kami hadapi. Kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan. Kami yang saat ini mungkin di dalam masa-masa kedukaan, kiranya Tuhan sendiri yang menolong, menghibur dan menguatkan setiap keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih. Kami saat ini juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap kami yang sedang berada di dalam kesulitan, di dalam pekerjaan, di dalam studi kami. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Kami yang sedang sakit, kiranya Engkau sendiri yang menjamah dan memulihkan kesehatan kami. Tuhan yang melawat setiap kehidupan jemaat-Mu. Kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan sendiri yang terus memberkati setiap orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan. Tuhan berikan mereka hikmat dalam mengambil setiap keputusan demi keputusan. Agar kami rindu ya Tuhan, bangsa ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang menolong di dalam penyelesaian masa pandemi ini, Tuhan sendiri yang berkati. Kami rindu juga ya Tuhan saat ini, di dalam segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami rindu ya Tuhan, kami semakin mengenal Tuhan. Kami semakin melihat tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Meskipun di dalam keadaan sakit sekalipun, keadaan sulit sekalipun, kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan Yesus yang memelihara setiap kami dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mengingat akan baptisan kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Adapun nats persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari Maliaki 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita berikan persembahan kita dengan diiringi pujian dari PKJ 146, baitnya yang pertama dan ketiga, bawa persembahanmu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah menebus kami dengan sempurna. Karena itu kami pun rindu ya Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Terimalah persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita
Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebagai murid-murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, mari kita membangun di dalam kehidupan kita sehari-hari, membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berlandaskan firman Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan, karena firman itulah yang menjadi penuntun dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Dan saat ini terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.